Dalam beberapa bulan terakhir, nama Prabowo Subianto bukan hanya dikaitkan dengan politik dan jabatan barunya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada satu program yang membuatnya menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri, bahkan di luar negeri. Program makan siang gratis. Bagi sebagian orang, ini terdengar sederhana, hanya sekadar makan siang. Namun, bagi anak-anak sekolah, santri di pesantren, dan keluarga kurang mampu, program ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar, bahkan bisa mengubah masa depan mereka. Kotak bento apa itu program makan siang gratis? Program makan siang gratis adalah janji kampanye Prabowo yang kini mulai diwujudkan setelah ia resmi menjabat. Inti dari program ini adalah menyediakan makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah dan santri. Kenapa makan siang? Karena banyak anak di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan, atau hanya dengan makanan seadanya. Akibatnya, saat pelajaran berlangsung, mereka cepat lapar, sulit berkonsentrasi, dan prestasi belajar pun menurun. Prabowo melihat masalah ini bukan hanya soal perut kosong, tapi soal investasi pada generasi bangsa. Sasaran siapa yang mendapatkan manfaat? Target utama program ini adalah siswa SD dan SMP di seluruh Indonesia, santri di pesantren, dalam jangka panjang bisa diperluas ke tingkat SMA, bahkan masyarakat umum di daerah miskin. Diperkirakan ada lebih dari 70 juta anak yang akan merasakan manfaat langsung dari program ini. Bolam listrik, mengapa program ini penting? Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam hal gizi. Data menunjukkan bahwa angka stunting atau kekurangan gizi kronis masih cukup tinggi. Anak-anak yang kurangan gizi bukan hanya tumbuh lebih pendek, tetapi juga berisiko memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Dengan adanya makan siang gratis, anak-anak bisa belajar dengan perut kenyang. Gizi mereka lebih terjaga. Petani, peternak, dan UMKM lokal ikut diuntungkan karena bahan makanan akan dipasok dari daerah sekitar. Kaca pembesar mengarah kiri pro dan kontra di masyarakat. Meski terlihat mulia, program ini juga menuai banyak pro dan kontra. Pendukung menilai program ini sebagai langkah berani dan visioner. Mereka percaya, jika anak-anak sehat dan cerdas, maka bangsa ini akan lebih maju. Pengkritik, di sisi lain, mempertanyakan, dari mana anggaran sebesar itu akan diambil? Apakah tidak akan mengganggu program pembangunan lain? Bagaimana memastikan program ini tidak disalahgunakan? Beberapa ekonom bahkan menyebut program ini bisa menelan biaya ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, pemerintah menegaskan bahwa ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang. Buku-buku tantangan yang dihadapi. Mewujudkan makan siang gratis bukanlah hal mudah. Beberapa tantangan besar yang akan dihadapi antara lain. Logistik, bagaimana mendistribusikan makanan kejutaan sekolah di daerah terpencil? Kualitas gizi, bagaimana memastikan makanan yang diberikan bukan asal kenyang, tapi benar-benar sehat dan bergizi? Pengawasan, bagaimana mencegah adanya korupsi, markup harga, atau penyalahgunaan anggaran? Kebiasaan masyarakat, apakah anak-anak akan benar-benar mau mengonsumsi menu sehat yang disediakan? Semua ini butuh sistem yang rapi, transparan, dan diawasi dengan ketat. Global Eropa Afrika pandangan internasional. Menariknya, program makan siang gratis bukan hal baru di dunia. Di Jepang, sekolah sudah lama menyediakan makan siang sehat untuk semua siswanya. Di Amerika, ada program free school lunch bagi anak-anak dari keluarga miskin. Di India, ada midday meal scheme yang memberi makan gratis kepada jutaan anak setiap hari. Hasilnya, anak-anak lebih rajin masuk sekolah. Kesehatan mereka meningkat. Angka putus sekolah menurun. Jika negara lain bisa, mengapa Indonesia tidak? Pengeras suara umum, suara dari masyarakat. Sejak program ini diumumkan, banyak reaksi bermunculan. Orang tua murid merasa lega, karena beban biaya makan siang anak mereka akan berkurang. Guru-guru menyambut baik, karena siswa jadi lebih fokus belajar. Petani dan pedagang kecil optimis karena mereka bisa menjadi pemasok bahan makanan. Namun ada juga yang khawatir. Apakah pemerintah bisa konsisten menjalankan program ini sampai akhir periode? Apakah kualitas makanan benar-benar terjaga? Bola kristal harapan ke depan. Jika berhasil, program makan siang gratis bisa membawa banyak dampak positif. Mengurangi stunting, meningkatkan prestasi anak-anak sekolah, membantu perekonomian desa,
menciptakan generasi baru yang sehat, cerdas, dan siap bersaing dengan bangsa lain. Namun, jika gagal, program ini bisa menjadi beban anggaran yang sangat besar dan malah menimbulkan masalah baru. Program makan siang gratis dari Prabowo adalah salah satu gagasan paling ambisius dalam sejarah pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Di satu sisi, ia membawa harapan besar bagi jutaan anak. Di sisi lain, ia menyimpan tantangan besar yang harus dihadapi dengan transparansi, kerja keras, dan pengawasan ketat. Apapun pro dan kontranya, satu hal jelas. Program ini menunjukkan bahwa masa depan bangsa dimulai dari meja makan anak-anak kita. Dan sejarah akan mencatat apakah program ini benar-benar menjadi warisan emas Prabowo atau justru sebaliknya.